Halo semua, apa kabar? Berjumpa lagi. Kali ini saya ingin membuat sebuah filter sederhana untuk akuarium. Dan ini saya menggunakan bahan toples bekas. Ini saya butuhkan dua karena ukurannya kecil, jadi saya pakai dua. Nanti saya rangkai jadi satu biar penyaringannya nanti lebih maksimal. Kemudian untuk bahan perlengkapan lainnya, ini saya menggunakan elbow atau keni pipa bening 4 biji. Kemudian yang T-nya ada 2. Kemudian dop pipa bening, ini saya potong 2 seperti ini. Ini dop pipa beningnya ada 4. Saya potong semua seperti ini. Kemudian satu keni atau elbow pipa bening seperti ini. Kemudian ini saya buang dan saya ambil yang ini, kemudian saya bagi 2 seperti ini. Selanjutnya potongan-potongan kecil pipa bening, ini ada 5 potongan. Kemudian selanjutnya ini ada pipa bening yang saya bentuk seperti ini. Ini tujuannya untuk mencegah terjadinya penyumbatan aliran air nanti kalau seumpama di sini ada media filter yang menutupi, jadi masih bisa melalui lubang-lubang ini. Kemudian selanjutnya ini ada potongan-potongan pipa bening, ini pipa bekas, nanti dipakai seadanya kalau diperlukan. Kemudian untuk proses pembuatannya, pertama-tama ini akan saya satukan, dan untuk menyatukannya di sini akan saya kasih lubang 2, kemudian saya masukkan pipa. Jadi untuk lubangnya ini akan saya membuat lubang seukuran dari pipa bening. Oke, sudah dilubangi kira-kira seperti ini. Kemudian ini akan saya rangkai seperti yang saya bilang tadi. Ini saya buka dulu tutupnya biar lebih mudah untuk pemasangan. Kemudian untuk pemasangan juga saya menggunakan lem seperti ini. Oke, saya mulai untuk perakitan. Oke, pertama-tama saya siapkan potongan dop 2 seperti ini, kemudian potongan yang satunya lagi, kemudian potongan pipa bening yang agak pendek. Ini akan saya rangkai terlebih dahulu, ini akan saya lem. Kemudian ini saya masukkan dari dalam seperti ini. Kemudian potongan dop saya masukkan di sini. Kemudian saya masukkan. Oke, kemudian potongan dop saya pasang lagi di ujungnya seperti ini. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian saya tambahkan lagi lem biar tidak ada kebocoran nanti. Kemudian lanjut untuk di bagian bawah. Untuk bagian bawah ini saya menggunakan yang tadi. Ini saya masukkan dari dalam. Kemudian untuk bagian tengah di sini saya pasang lagi seperti ini, seperti tadi di atas ini. Oke, kemudian di bagian dalam ini saya pasang ini. Kemudian nanti saya lem. Oke, kira-kira seperti ini. Ini sudah menyatu dua toplesnya. Ini terhubung di bagian bawah seperti ini. Kemudian untuk di bagian di sini, ini cuma sekedar penguat saja karena ini tertutup. Ini tidak ada jalur air nanti. Kemudian selanjutnya saya buatkan untuk jalur keluar masuknya air. Dan di sini akan saya lubangi 4, 2 kanan kiri. Dan ukurannya sama, seukuran dengan pipa bening.
Oke, sudah dilubangi seperti ini. Kemudian selanjutnya saya pasang dulu untuk bagian bawah di sini. Dan untuk bagian di bawah ini menggunakan dop. Kemudian selanjutnya dilem. Kemudian dimasukkan dari dalam. Oke, seperti ini. Kemudian ditambahkan lagi lem dari luar. Oke, kemudian selanjutnya saya pasang elbow. Kemudian elbownya menghadap ke atas. Oke, kemudian selanjutnya untuk di bagian di sini nanti saya menggunakan sambungan T kanan kiri. Ini saya rangkai dulu untuk dimasukkan dari dalam. Oke, seperti ini. Kemudian seperti biasa ini saya lem dulu. Kemudian dimasukkan dari dalam. Kemudian ini saya pasang, tapi sebelum saya lem, saya ukur dulu untuk pipa di sini. Di sini akan saya pasangkan pipa. Jadi di sini akan saya ukur untuk panjangnya sekitar berapa sentimeter. Oke, saya butuh 2 batang dengan panjang seperti ini. Oke, sudah ada 2 potongan pipa bening, kemudian ini saya rangkai. Oke, kemudian selanjutnya ini saya lepas dulu untuk sementara. Kemudian ini saya masukkan ke sini. Oke, satu lagi. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian ini saya masukkan dari dalam. Kemudian dikasih lem biar lebih kuat dan tidak ada kebocoran. Ini dikasih lem untuk bagian luar dan dalam. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian sisa elbow yang tadi yang 2, kemudian ada potongan pipa. Ini saya pasang di bagian atas. Oke, seperti ini. Dan ini ada 2 lubang. Ini nanti satu masuk, satu keluar. Mau pakai yang masuk sebelah kanan bisa, sebelah kiri bisa. Nanti yang membedakan adalah penyusunan media filternya. Dan saya ambil contoh masuk dari sebelah kanan ini. Jadi jalur airnya masuk dari sini, kemudian dia masuk ke tabung lewat sambungan T ini. Dia tidak bisa keluar dari bawah, soalnya di bawah ini tidak ada lubang. Ini cuma sebagai pengaman saja. Jadi air masuk ke dalam toples, kemudian dia ke bawah melewati media filter nantinya. Kemudian dari bawah dia pindah ke tabung sebelah melalui pipa yang saya lubang-lubangin ini. Kemudian dari bawah dia naik lagi ke atas melewati media filter nanti. Kemudian dari atas dia akan kembali ke akuarium melalui jalur ini. Oke, langsung saja untuk proses penyusunan media filter. Ini yang saya siapkan, ini ada beberapa busa, beberapa lembar, ini bekas tapi masih bisa dipakai. Kemudian ini ada biofoam, ada yang kasar, ada yang halus. Kemudian untuk filter biologisnya ini saya menggunakan biobol. Kemudian ada batu zeolit, ini biasanya untuk filter kimiawi untuk menjernihkan air juga. Oke, untuk penyusunan jadi saya menggunakan yang sebelah kanan ini sebagai jalur masuknya. Ini sebelum saya masukkan kapas dakron atau busa dakron, di bawah saya kasih alas menggunakan beberapa biji biobol.
Oke, seperti ini untuk alasnya, untuk dasar dari busa dakron. Kemudian busa dakronnya saya masukkan satu persatu. Oke, kemudian selanjutnya saya masukkan, ini adalah busa biofoam yang halus. Kemudian terakhir ini adalah biofoam yang sedikit kasar, saya taruh di permukaan paling atas. Oke, jadi untuk toples satunya, kemudian untuk yang toples yang satu lagi ini saya tinggal masukkan saja filter biobolnya. Oke, kemudian di atas biobol saya tambahkan lagi kapas dakron 1 lembar seperti ini. Ini untuk memisahkan antara biobol dan batu zeolit biar tidak tercampur. Oke, penyusunan media filter sudah selesai. Ini dari atas ke bawah, mulai dari filter biofoam yang sedikit kasar, kemudian filter biofoam yang halus, kemudian kapas dakron, kemudian alasnya ini saya menggunakan biobol. Kemudian ke toples sebelahnya ini biobol lagi, kemudian naik ke atas. Setelah biobol saya kasih kapas dakron 1 lapis, kemudian ini adalah batu zeolit paling atas. Oke, selesai dan tinggal ditutup, kemudian saya coba. Oke, filternya akan saya coba di sini. Ini adalah akuarium saya. Dan tadi sempat ada tambahan, ini ada tambahan elbow 2 menghadap ke bawah biar lebih mudah untuk pemasangan. Kemudian ini saya menggunakan pompa powerhead. Ini dilihat dari bawah seperti ini. Kemudian ini tinggal saya pasang, saya masukkan di sini. Oke, sudah terpasang. Kemudian di bawahnya ini saya ganjal biar lebih rapi posisinya. Oke, sudah terpasang. Kemudian ini tinggal saya nyalakan pompanya, saya colokkan ke listrik. Dan ini sudah jalan, ini sementara mengisi. Oke, langsung naik ke toples satunya, kemudian keluar kembali ke akuarium seperti ini. Kemudian untuk keluaran dari filter yang ini adalah keluarannya. Ini bisa ditempatkan berjauhan dengan pompa akuarium. Mungkin nanti bisa ditempatkan jatuhnya air sebelah sini, jadi sirkulasinya nanti lebih maksimal. Kemudian untuk proses perawatan dari filter seperti pencucian nanti, ini sangat gampang sekali. Ini adalah toples yang pertama, tempat masuknya air. Jadi kalau ada kotoran pun nanti berkumpul di sini. Dan ini sangat gampang, ini tinggal dibuka kemudian dicuci dan selesai, dimasukkan lagi kemudian ditutup. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih atas segala atensinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan barangkali teman ada yang ingin membuat seperti ini, silahkan. Ini sangat bagus sekali. Ini airnya masih terlihat keruh karena baru saya gunakan. Ini mungkin besok baru terlihat dampak dari filter ini. Oke, terima kasih. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.